santriku, ada satu cerita tentang seorang nabi yang sangat menginspirasi. Siapa dia? Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini terlahir pada saat kezaliman, pada saat orang-orang menyembah kekayaan, menyembah kekuasaan, yaitu pada zamannya Raja Fir'aun. Fir'aun di Mesir sana. Musa ini bahkan ketika dia mau lahir ke dunia, dia sudah diprediksi oleh para ahli nujum yang akan menghancurkan Fir'aun. Maka Musa begitu mau lahir saja sudah dikejar-kejar. Jadi orang tuanya itu sudah penuh ketakutan karena dari Bani Israel yang nantinya dari Bani Israel itu yang akan membunuh, yang akan menghancurkan Fir'aun. Maka para ahli nujum menafsirkan mimpinya Fir'aun ini bahwa setiap bayi yang akan lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Nah, pada saat itulah Musa ini mau lahir aja susah banget. Mau lahir susah. Ya. Begitu lahir, karena ketakutannya, kemudian Musa ini dihanyutkan di sungai. Orang tuanya berharap akan terbawa larut jauh supaya tidak berada di Mesir. Tapi qadarullah, atas kehendak Allah, Musa, anaknya si Bani Israel ini, dari Bani Israel ini akhirnya kepegang juga oleh kerabat keluarga Fir'aun dan akhirnya dibesarkan oleh istrinya Fir'aun sendiri. Jadi kalau Allah berkehendak itu keren ya. Jadi yang pertama, Musa mau lahir aja susah. Kemudian dihanyutkan, harapannya bisa bebas, tapi ternyata malah diasuh dan dibesarkan oleh orang yang akan membunuhnya. Ini catat nanti, ini akan Habib bahas. Kemudian yang ketiga, bertumbuh, Musa malah kemudian menentang Fir'aun dengan membunuh pekerjanya Fir'aun yang waktu itu. Kemudian dikejar-kejarlah, Fir'aun lari. Jadi Musa menjadi buronan, jadi penentang. Yang keempat, Musa itu kemudian mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, untuk mengingatkan Fir'aun supaya kembali kepada Allah, yaitu menyembah Allah dan tidak sombong. Berdakwah kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Nah, di sini diketahui bersama bahwa Musa ini adalah salah satu orang yang memiliki keterbatasan di dalam berbicara. Ya, agak cedal, nggak lancar dalam berbicara. Di buku Sinai ini Allah menyampaikan wahyunya, Allah menyampaikan perintahnya. Ya, Musa waktu itu mengatakan kepada Allah bahwa apa mungkin bisa dirinya yang lemah, dirinya yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, mendakwai orang sekuat, sepinter, seintelektual, semaju zamannya Fir'aun itu. Kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya
bahwa semua yang ada di dunia, di bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diberilah mukjizat, kemampuan Nabi Musa ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, yang selanjutnya, begitu Musa pasrah dan tawakal menerima apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah kasih mukjizat. Tetapi Allah juga kasih teman, kasih partner yang namanya Nabi Harun alaihissalam untuk berdakwah, untuk menemani dakwahnya Musa ini. Kemudian pergilah Musa dan Harun ini menemui Fir'aun untuk mendakwah, untuk berdakwah. Sampai di sana apa yang terjadi? Dikumpulkanlah semua ahli-ahli nujum, penyihir semuanya, ya, bertarung. Siapa yang lebih hebat? Tuhannya Fir'aun apakah Tuhannya Musa? Kemudian semua itu tukang-tukang nujumnya itu, ya, paranormalnya Fir'aun itu melemparkan tali-tali yang kemudian menjadi ular. Dan pada saat itu Musa alaihissalam bingung apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan. Karena memang Musa merasa tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Nah, ini kita lihat. Ketika Musa tidak bisa dan merasa tidak punya apa-apa, Allah bermain di sana. Kemudian Allah mengatakan, lemparkan tongkatmu itu. Musa nggak tahu kalau tongkatnya ini akan mampu bisa menjadi ular. Kemudian ya sudah, tongkatnya itu dilemparkan begitu saja karena saking tawakalnya, saking pasrah marutnya sama Allah. Dan tongkatnya itu kemudian menjadi ular, memakan ular-ular kecil yang punya ahli-ahli nujum tadi itu. Nah, disinilah Allah bermain lagi kekuasaannya. Kemudian ahli nujum ini percaya betul bahwa nggak mungkin ular segini ini kalau bukan atas kehendak Allah. Kemudian menjadilah pengikutnya Musa. Ini Fir'aun marah. Jadi kalau orang diikatkan itu seperti apapun, dia nggak akan sadar. Tapi malah semakin marah. Kemudian mengejarlah Fir'aun, dikejarlah Musa ya, alaihissalam dan pengikutnya sampai batas laut, sampai batas Laut Merah. Nah, di Laut Merah ini Musa dan pengikutnya juga pasrah kembali. Dan dengan pongahnya Fir'aun dan para pengikutnya mengatakan, kamu akan mati. Kamu akan mati karena kamu sudah terkepung. Dari belakang tentara, depan sungai. Di sini Allah bermain kehendaknya, membuktikan bahwa segala sesuatu di dunia itu atas izin dan kehendak Allah. Kemudian tawakal lagi Musa. Tawakal lagi Musa. Pukullah sungai itu. Dipukul, terbelah. Pada saat itu Musa dan para pengikutnya juga bingung, bimbang. Aduh, ini jangan-jangan laut yang terbelah ini jangan-jangan cuma halusinasi ya gitu kan. Tapi diyakinkan lagi, tawakal lagi, maka berjalanlah pengikutnya semua disuruh maju dulu, Musa yang terakhir. Musa yang terakhir. Subhanallah. Begitu sampai Musa ya dengan para pengikutnya yakin betul karena itu adalah mukjizat pertolongan dari Allah, jalan terus. Tetapi nih Fir'aun dan para pengikutnya berhenti, jeda. Mereka mengatakan, oh, apakah ini sihir? Jadi ada keraguan-keraguan yang sangat. Kalau Musa tadi mikir bener apa ora ya, kayak halusinasi, tapi langsung lanjut karena yakin. Tapi Fir'aun dan pengikutnya itu berhenti. Dia masih mengatakan, wah ini sihir, ini pasti sihir. Dia tidak percaya. Tetapi orang kafir itu begini cara pandangnya. Dia melihat, oh itu aja nggak tenggelam kok, oh, berarti ini bukan sihir, ini tenanan. Nah, jadi butuh bukti. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang sing nggak percaya sama Gusti Allah itu pasti selalu minta bukti. Selalu pasti minta bukti. Minta bukti. Nah, kemudian apa? Ya sudah, dikasihlah bukti. Dia jalan sampai tengah, betul. Ternyata ini sungai yang terbelah, lautan yang terbelah. Kemudian dia sampailah tengah, dan di tengah-tengah laut itulah kemudian Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan.
Sahabatku, para santriku semuanya, apa yang ingin Abi sampaikan kepada kalian semuanya dari pesan cerita Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun ini? Pesan ceritanya adalah Allah itu berkehendak. Dunia dan isinya ini adalah kepunyaan Allah. Kita itu tidak bisa apa-apa dan tidak mampu apa-apa. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu sesuatu yang sudah mau dibunuh, mau diiyek-iyek, mau dihabiskan di muka bumi ini. Tetapi apa? Orang yang akan membunuhnya yang sangat kuat, yang sangat hebat, ternyata Allah berikan Musa malah disuruh pelihara. Loh, itu kan nggak masuk akal. Kalau manusia itu, kalau secara akal manusia kan nggak masuk akal. Tetapi Allah berkehendak, maka dipeliharalah Musa alaihissalam ini di keluarganya Fir'aun yang akan membunuh yang mengejarnya. Ini Allah berkehendak. Jadi nggak bisa, nggak mungkin. Oh, Allah kok nggak mungkin? Mungkin karena semua yang ada di dunia ini milik Allah. Berarti mungkin. Segala sesuatunya mungkin. Di sini Allah bermain. Kemudian yang kedua, Musa ini adalah orang yang berkebutuhan khusus. Artinya memiliki kekurangan di dalam berbicara. Ya, cedal. Kalau berbicara tidak lancar. Tetapi Allah lagi-lagi ingin menunjukkan kekuasaannya. Bahwa orang yang berkebutuhan khusus seperti Musa itu, yang tidak memiliki kepandaian, yang tidak memiliki kemampuan, yang memiliki kekurangan, bisa menghancurkan dan menenggelamkan Fir'aun. Dengan apa? Dengan ketawakalan, dengan kepasrahan, dengan keyakinannya Musa alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Loh ini. Tetapi Allah ingin menegaskan juga bahwa ketawakalan itu, keimanan itu harus dengan ikhtiar. Ikhtiar itu berarti perencanaan yang bagus, usaha yang bagus. Maka Allah berikan alat untuk memerangi Fir'aun yang itu berupa tongkat dari tongkat-tongkat biasa. Tetapi Allah bermain dari tongkat yang biasa ini. Kalau Allah bermain, maka bisa menemani dan menghancurkan sihir dan membelah lautan. Ini karena atas izin Allah. Jadi tongkat yang biasa bisa membantu Musa alaihissalam. Kemudian ikhtiarnya selanjutnya apa? Ikhtiarnya adalah ditemani orang yang memiliki keterbatasan. Ketika ditemani ada partnernya, dia akan menjadi hebat. Berarti orang-orang yang dengan keterbatasan itu, ketika dia memiliki partner, dia memiliki teman, maka insya Allah dia akan bisa memberikan pencerahan, bisa mengubah dunia. Cuman masalahnya kan, kalau kita memiliki keterbatasan itu ada partner tidak, kumeng diculke wae ya ora iso. Nah, Allah di sini ingin mengajarkan kepada manusia, walaupun kamu memiliki keterbatasan, tapi kamu punya Allah, yakinlah Allah akan membantumu. Yang kedua, ikhtiar kamu yang sungguh-sungguh. Ikhtiar itu berarti kamu harus punya partner, kamu harus punya alat untuk mewujudkan impian itu. Jadi orang kon waton yakin aku duwe Gusti Allah, tidak. Di situ Allah mengajarkan bahwa ketawakalan, kepasrahan kepada Allah itu harus diikuti dengan ikhtiar, perencanaan yang bagus. Nah, yang selanjutnya apa? Allah akan memberikan kemenangan. Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang yakin. Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang senantiasa menggantungkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para santriku, sahabatku semuanya, mulai hari ini kalian bisa. Mulai hari ini katakan, segala sesuatunya mungkin karena ada Allah. Segala sesuatunya pasti akan terjadi karena ada Allah. Semua di dunia ini Allah yang menciptakan. Semua di dunia ini Allah yang mengatur. Maka tidak ada kata tidak mungkin kalau kita bersama Allah. Bersama Allah segala sesuatunya mungkin. Maka bermimpilah yang tinggi karena Allahu Akbar.
bermimpilah yang besar karena semua ini miliknya Allah. Maka jadilah kamu itu seperti Musa. Musa itu bekerja untuk Allah. Musa itu pekerjanya Allah. Ketika menjadi pekerjanya Allah, pantaskan dirimu agar engkau itu betul-betul menjadi pekerjanya Allah. Ketika kita menjadi pekerjanya Allah, segala sesuatu yang mungkin kita hanya berharap ridha Allah dan Allah akan kasih di situ. Kita hanya meminta segala sesuatunya untuk kepentingan umat, maka Allah akan cukupi kebutuhan kita. Masya Allah. Ayo, mulai hari ini Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah the best, Allah terbaik. Maka jangan pernah kita ketika sudah mengatakan kul huwallahu ahad, Allahu somad, Allah itu satu, Allahu akbar, Allah itu maha besar, maka Allahu somad, kita bergantungnya itu loh hanya kepada Allah. Seperti Musa alaihissalam. Musa alaihissalam itu bergantungnya hanya kepada Allah. Maka dunia dan isinya diberikan, kekuatan diberikan, kemampuan diberikan. Para sahabatku, insya Allah ketika kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh para nabi, setiap pelajaran, setiap kejadian yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk kita, maka insya Allah di dalam kehidupan ini kita akan semakin beriman, semakin bertakwa, semakin iman, semakin takwa, semakin iman.